Kami rindu Bapa untuk bersekutu bersama-sama Bapa di tempat ini dengan pribadi-Mu yang terindah, dengan pribadi-Mu yang kudus, dengan pribadi-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan ini Bapa. Tolong kami untuk mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Bapa. Untuk kami meninggalkan Bapa barang sejenak Bapa kehidupan kami di luar sana ya Bapa, untuk kami berikan waktu yang terbaik Bapa, untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, memuji Engkau lewat nyanyian kami Bapa. Dan bahkan Bapa, kami mau bersekutu dengan kebenaran-Mu Bapa. Kau yang tolong setiap kami ya Bapa, untuk kami bisa berjumpa secara pribadi dengan-Mu Bapa. Terima kasih, ini doa dan pengharapan kami. Kami percaya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kayu salib, kami sudah diampuni, kami sudah disucikan, dikuduskan, bahkan kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita menghampiri tata suci-Nya. Terima kasih ya Bapa. Kau tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan, penuhi dengan kerinduan Bapa untuk lebih lagi menyembah-Mu. Biarkan kami menyembah-Mu saat ini Bapa, dengan semua apa yang ada pada kami. Engkau tahu
mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Engkau bawa hati kami lebih dalam lagi Bapa, menikmati indahnya hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hati kami untuk kami menyanyikan pujian-pujian kami Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda rasa bangga kami memiliki Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi bisa ya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya di sini semuanya sudah yakin ikut Yesus. Amin. Gak ada satupun yang ragu-ragu dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan lewat nyanyian kita, kami tidak akan ragu Tuhan dalam mengikut Engkau. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat sebagai pernyataan iman kita. Katakan dengan sepenuh hati kita, kita gak ada ragu untuk mengikut Tuhan. Tidak ada ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Gak ada ragu lagi
ikut Yesus. Amin. Ini kami Tuhan, kami mau selalu ikut Yesus apapun yang terjadi, karena iman kita bukan iman seandainya, bukan seandainya Tuhan tolong saya mau ikut Yesus, tapi iman kita adalah iman walaupun. Oke? Walaupun saat ini Tuhan belum menolong, kita tetap percaya Dia. Amin. Amin. Mau selalu ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami ingin selalu mengikut Engkau apapun yang terjadi. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan jalan yang baru untuk kami Tuhan. Ya, buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Lanjut ku dipegangnya, hati kita akan kemana.
yang besar, satu anugerah yang terindah Tuhan. Kami menikmati tiap detiknya kami mengikut Engkau Tuhan. Meskipun ada banyak masalah, walaupun Tuhan seringkali kami tidak bisa melihat pertolongan-Mu, tapi kami tetap percaya Kau satu-satunya Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, ini kesukaan kami mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menang.
firman-Mu, pemimpin kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu suruh duduk. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Kornalim, koordinator dari doa pagi kita, saudara. Saya persilahkan Bapak Kornalim. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat datang di depan hadirat Tuhan ya. Jadi kalau kita datang ke ibadah, kita harus tahu bahwa kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Mungkin ada sedikit yang berbeda pada pagi hari ini. Kita mau baca dulu Alkitab hari ini, Galatia 1 ya. Saya bacakan dari Alkitab terjemahan lama ya. Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 24. Salam rasul daripada Paulus, seorang rasul, bukannya daripada manusia, dan bukan pula dengan jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, serta Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, serta dengan segala saudara yang ada besertaku, kepada segala sidang jemaat di Galatia. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa kita, supaya dapat melepaskan kita daripada dunia yang jahat ini menurut kehendak Allah, yaitu Bapa kita. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil, tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Tetapi jikalau kamu ini atau seorang malaikat dari surga sekalipun akan memberitakan kepadamu Injil lain daripada yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terlaknat. Sebagaimana yang telah kami katakan dahulu, sekarang pun kukatakan pula, bahwa jikalau barang seorang memberitakan Injil kepadamu lain daripada yang telah kamu terima itu, biarlah ia terlaknat. Sekarang aku menyukakan manusiakah atau Allah? Atau aku mencari jalan diperkenan oleh manusiakah? Jikalau aku lagi mencari jalan diperkenan oleh manusia, maka bukanlah aku hamba Kristus. Ayat 11. Karena aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang telah kuberitakan itu bukanlah pendapatan manusia. Karena bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia, dan bukannya pula ia itu kupelajari, melainkan oleh wahyu daripada Yesus Kristus. Karena kamu sudah mendengar hal kehidupanku yang dahulu di dalam agama Yahudi, yang dahulu di dalam bahwa aku terlampau sangat menganiayakan sidang jemaat Allah serta membinasakan dia. Dan majulah aku di dalam agama Yahudi lebih daripada kebanyakan orang yang sebaya dengan aku, sebab teramat sangat usaha atas segala adat istiadat nenek moyangku. Tetapi tatkala sudah dikehendaki Allah yang memilih aku daripada rahim ibuku dan memanggil aku dengan anugerahnya itu, menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara orang kafir, maka sebentar itu juga tiada aku bermusyawarah dengan seorang jua pun. Langsung tiada aku naik ke Yerusalem mendapatkan orang-orang yang menjadi rasul dahulu daripadaku, melainkan aku pergi ke tanah Arab, lalu kembali pula ke Damsyik. 3 tahun kemudian daripada itu naiklah aku ke Yerusalem hendak berkenal dengan Kefas. Maka diamlah aku sertanya 15 hari lamanya. Tetapi rasul-rasul yang lain seorang pun tiada aku jumpa kecuali Yakub, saudara Tuhan itu. Tentang hal yang kusuratkan kepadamu ini, sesungguhnya di hadapan Allah aku tiada berdusta. Kemudian daripada itu pergilah aku ke benua Syam dan Kilikia,
tetapi rupa aku belum dikenal oleh sidang jemaat Kristus di tanah Yudea. Hanya mereka itu mendengar kata-kata saja bahwa orang yang dahulu menganiayakan kita itu sekarang ini memberitakan kabar kesukaan dari hal iman yang dahulu dibinasakannya itu. Lalu mereka itu memuliakan Allah karena sebab aku. Amin. Dalam pembacaan Alkitab ini ada dua ayat yang menyala pada saat saya membaca, yaitu ayat 6 dan 7. Dikatakan, aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil, tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Banyak orang berpaling daripada Yesus kepada Injil yang lain, entah apa itu ya. Mungkin bukan Injil, tapi dikatakan sebagai Injil yang lain. Banyak orang yang tidak suka datang beribadah, merasakan ibadah itu sebagai sesuatu hal yang sia-sia. Kenapa? Kenapa kok demikian? Kalau saya baca dalam ayat ini, ada satu ayat yang mengatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena mereka belum mengerti akan kuasa ibadah, belum mengerti akan firman Tuhan. Ya, itu dikatakan dalam Matius 22 ayat ke 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini luar biasa. Saya pikir betul. Kalau kita mengerti kuasa Allah, kalau kita tahu, kita datang pagi ini sebagai kita hadir di hadapan hadirat Allah, maka tidak ada yang bisa menggantikan hal itu. Ya. Saya pernah mendengar beberapa orang yang sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, kemudian tidak mau lagi datang ke gereja. Ya. Waktu gembalanya mungkin mengajak, ayo ke gereja lagi. Ya benar, ada orang menjawab, oh enggak, aku udah ngerti semua ini. Wah, hebat. Ya, sudah ngerti semua. Saya pikir, wah ini kayaknya kok ada benernya ya. Kalau kita ngomong Alkitab dan kita datang ibadah puluhan tahun, kita ada Alpet itu artinya satu Alkitab per tahun. Berarti kalau puluhan tahun, kira-kira kita baca Alkitab berapa kali? Ya puluhan kali. Kalau kita baca Alkitab puluhan kali, satu buku dibaca terus 10 kali, 20 kali, kira-kira kita udah ngerti semua nggak di sini? Ya ngerti, secara tertulis ngerti. Ya. Tapi rasanya ada yang salah. Ya. Saya memang melihat itu iya ya, bisa ya orang itu bisa terjadi kebosanan. Kalau ibadah bosan. Tapi dalam hati kecil saya ada satu suara yang mengatakan ada yang salah. Tidak benar, ada yang salah. Secara logika manusia ya, kalau kita baca ini Alkitab, secara tertulis setahun sekali selesai satu Alkitab, maka 10 tahun kita beribadah pada Tuhan, bergereja, kita sudah tahu isinya Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Nubuatan Daniel kita tahu, nubuatan kitab Wahyu kita tahu. Saudara Yesus itu siapa kita tahu, betul. Ada lagi orang yang enggak bergereja karena merasa sudah cukup mendengar suara Tuhan secara pribadi. Oh ini kelihatannya hebat ya, kelihatannya lebih rohani. Tapi ini juga salah. Ya. Dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu sesat, sebab tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi kita perlu mengenal bahwa dalam ibadah itu ada kuasa ibadah.
Seringkali orang luar melihat kita ibadah itu, ibadah Kristen itu cuma kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, dengerin renungan firman Tuhan, selesai. Ada kuasanya, ya, seolah seperti itu. Karena mereka tidak mengerti. Mungkin bagi mereka yang merasa ada kuasa itu kalau datang kumpulan tengah malam, ya, gelap-gelap, mungkin di tengah hutan, di tengah kuburan. Wah, ini pasti ada kuasanya ini. Kemudian ada ritual-ritual tertentu, bakar kemenyan, misalkan, bakar sesuatu, cari ayam hitam, kucing hitam, ya, kambing hitam kalau perlu, ya. Bagi mereka, wah ini pasti ada kuasanya. Ya, kuasa gelap. Tapi sebetulnya ibadah kita ini mengandung kuasa kalau kita paham. Ya. Kuasa ibadah bukan sekedar pengetahuan. Kalau dikatakan saya sudah tahu semua, itu pengetahuan. Tapi kuasa ibadah bukan sekedar pengetahuan. Karena kalau cuma pengetahuan, seperti saya katakan tadi, kita baca 1-2 kali aja satu buku, kita paham. Kita tahu semua. Paling kalau sudah puluhan tahun, ya, saya lihat di sini pasti banyak yang sudah puluhan tahun ibadah pada Tuhan. Sudah banyak senior-senior juga di sini. Banyak dari kita sudah puluhan tahun tetap ibadah. Kenapa? Ya, itu yang harus kita lihat. Kenapa? Mungkin kita tidak menyadari. Kenapa ini kita tidak bisa jawab. Tapi ada satu kisah yang bisa menggambarkan hal ini. Ya, ini kisah tentang mengambil air dengan keranjang arang. Ya. Cerita ini berkisah tentang seorang kakek dan cucunya. Sang cucu ini mengeluh pada kakeknya bahwa ia selalu gagal memahami atau mengingat apa yang ia baca setiap kali membaca Alkitab. Ia merasa tindakannya sia-sia dan bertanya, apa manfaatnya baca Alkitab itu? Kadang kita baca Alkitab tiap hari kan, tapi kadang-kadang kita lihat, loh, Pak Pendeta ini lebih hafal ayat-ayatnya, tidak lebih hafal daripada kita. Ada masalah ini, keluar ayat ini, kita tidak tahu kadang-kadang. Sang kakek kemudian menyuruh cucunya untuk mengambil sebuah keranjang bekas tempat arang. Jadi keranjang arang itu kelihatannya terbuat di rotan, ya, jadi penjalin gitu. Dan bekas arang berarti hitam-hitam gitu kan. Nah kemudian kakek ini nyuruh si cucu untuk ngambil air pakai keranjang itu. Si cucu taat. Dia ambil, dia bawa, habis. Ambil lagi air di sungai, dibawa, habis. Akhirnya dia menyerah, bilang sama kakeknya, tidak mungkin bawa air dengan keranjang ini. Kemudian sang kakek bilang sama cucunya, kamu lihat keranjang itu sekarang. Cucunya lihat, maka keranjang arang yang hitam itu, yang penuh dengan bekas-bekas noda menjadi bersih. Ya, itulah satu perumpamaan yang diberikan buat kita. Mungkin kita ini bodoh, kita ini tidak pintar, ya. Datang pada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kenikmatannya, pulang mungkin ditanya ayat-ayat, ayat apa aja tadi yang dikhotbahkan, lupa. Khotbahnya apa aja tadi, lupa. Tidak apa-apa saudara, tetap datang beribadah. Seperti keranjang arang tadi, walaupun mungkin tidak bisa membawa air pulang, tetapi roh saudara diperbaharui, jiwa saudara disegarkan. Saudara tidak bisa menjawab, khotbah apa yang minggu lalu ya? Tidak apa-apa. Jangan merasa, waduh percuma aku gereja. Tidak ada yang percuma. Ya. Jadi dalam ibadah itu ada pengalaman rohani yang tiap hari selalu baru dan memperbarui jiwa dan roh kita, tergantung bagaimana sikap kita dalam ibadah. Jika kita tidak mengalami pengalaman rohani dalam ibadah, berarti ada yang salah dalam diri kita.
kita lihat bagaimana sikap kita dalam ibadah. Sesungguhnya kita ini beribadah pada siapa sih? Kita ini beribadah pada Allah. Allah yang maha besar. Sebesar apa sih Allah kita? Saya ingin sedikit memberikan gambaran buat kita semua. Sebesar apa Allah kita? Seperti presiden? Lebih. Coba Anda bayangkan, satu orang malaikat bisa membunuh 185 orang prajurit. Sekarang saya ingin tahu, di Indonesia adakah satu orang jenderal bisa menghabisi satu batalion, satu pasukan sendirian dia, bukan di anak buahnya? Tidak ada kan? Kalau kita bisa bayangkan itu, sehebat apa itu malaikat? Segentar apa kalau kita menghadapi malaikat? Dahsyat sekali. Dan malaikat itu bawaannya Tuhan. Tuhannya gimana? Lebih dahsyat lagi. Untuk menciptakan bumi. Saya baca satu kalimat yang agak membuka saya luar biasa. Untuk menciptakan bumi ini, Tuhan tidak perlu membentuk macam-macam dan sebagainya. Oh, tak bentuk dulu buminya. Nah, dia cuma menciptakan dengan kehendak. Dia punya kehendak terciptalah. Ya. Jadi Allah kita maha kuasa. Jadi waktu kita datang di hadapan Tuhan yang sangat luar biasa ini, kita tahu kita harus khusyuk. Hati pikiran kita harus fokus pada hadirat yang maha besar. Bagaimana jika kita menghadap kepada pembesar? Jangan sampai hati dan pikiran kita teralihkan akan hal lain. Teralihkan oleh kekhawatiran. Aduh, aku khawatir. Itu ada masakan tadi belum sempat masak. Oh, aku khawatir. Anakku nanti besar jadi apa ya? Oh, aku ada rencana. Habis gereja aku mau pergi sini. Ya, tak rencanakan. Itu seperti benih yang ditabur jatuh di pinggir jalan dan diambil sama setan. Ya. Apa yang terjadi pada saat kita beribadah? Sesungguhnya pada saat kita datang beribadah, kita sedang menerima anugerah urapan Tuhan dalam hadiratnya. Jadi waktu kita datang seperti ini, urapan Tuhan itu dahsyat. Hadirat Tuhan saya rasakan dalam pujian luar biasa tadi. Luar biasa. Dan saya terberkati. Dapat banyak. Luar biasa. Sering kita dengar di luar bahwa seseorang dalam mencari kuasa melakukan banyak ritual-ritual khusus ya. Ini saya mengalami sendiri, dinasihati orang. Ini diri makam. Apalagi kalau makamnya bertuah, dikenal sebagai makam bertuah. Terus disuruh puasa, bertapa, kadang mengubur diri, bentuk. Ada gitu-gitu. Ada lagi, ini saya dengar sendiri yang melakukan ritual telanjang tengah malam di tengah kuburan. Ada banyak. Tapi dikatakan dalam Kolose 2:23, ibadah buatan sendiri, merendahkan diri, menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan nafsu duniawi. Urapan Tuhan kita terima bukan melalui mantra. Ada mantranya. Ya. Tanya aja pada Bapak Gembala. Dia punya berapa mantra gitu untuk mengusir setan? Tidak ada. Atau bentuk-bentuk sikap tubuh tertentu. Tapi urapan Tuhan itu bentuk impartasi akibat kebersamaan kita dengan Tuhan. Kita sering bersama-sama Tuhan, kuasanya menyertai. Seperti Musa, pada saat dia bertemu Tuhan, dia turun, wajahnya masih bersinar-sinar. Itu sisa-sisa impartasi urapan Tuhan. Ya, Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedualah hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ini luar biasa.
Jadi kita tuh ketemu Tuhan, tok itu kuasanya mengalir. Saya bacakan beberapa ayat tentang wajah Tuhan, ya. Biar Roh Kudus sendiri yang membuka pada hati saudara-saudara semua. Bilangan 6 ayat 25 mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Lihat wajah Tuhan, dapat kasih karunia. Bilangan 6:26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lihat wajah Tuhan, dapat damai sejahtera. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 119 ayat 135, sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Lihat wajah Tuhan. Pada saat kita diganggu roh jahat, lihat wajah Tuhan. Saya akan berikan sedikit kesaksian. Pada saat dulu saya mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya berjanji meninggalkan kuasa-kuasa gelap di belakang. Ya, saya tidak pernah ikut punya kuasa gelap, tapi orang tua saya banyak pegangan. Ya, dia punya jimat-jimat yang harus dia rawat dan sebagainya. Dan waktu saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya pikir saya tidak boleh ikut itu. Dan pada saat saya sungguh-sungguh Tuhan, mama saya pada waktu itu masih hidup, dia tinggal di Malang. Dia sakit, dan sakitnya aneh. Dia mimpi didatangi satu orang besar, hitam, dan barunya dipukul. Tempat yang barunya dipukul itulah dia sakit. Dibawa ke dokter, nggak ada sakitnya. Saya dengar itu di Surabaya, dan saya berdoa. Saya ke Malang pada saat itu, pada saat Rabu kalau nggak salah, waktu ada pendalaman Alkitab. Istri saya masih calon istri waktu itu datang ke gereja, minta bantu doa. Dan pada saat sebelum firman Tuhan, saya mendoakan, didoakan yang bantu doa. Saya juga berdoa di Malang dan Surabaya, kita berdoa. Dan saya mendoakan mama. Saya nggak punya mantra. Saya nggak diajarin sama pendeta saya. Oh, mantranya ini harus baca ayat ini. Tidak. Saya cuma berdoa. Waktu itu saya pun belum dinyatakan sebagai penuh Roh Kudus. Belum. Saya berdoa. Saya doakan. Oh Tuhan, tolong mama. Usir Tuhan. Mama saya mukanya surat mencurah, menahan sakit. Tidur. Saya doakan. Sampai tiba-tiba doa saya diubahkan. Tiba-tiba saya berdoa dalam bahasa roh. Sikina lama-lama. Saya bingung. Tuh, kok saya doa ikut-ikut Bapak Gembala? Tak boleh nih, tidak sopan ini. Kok ikut-ikut? Pikir saya seperti itu. Karena saya belum dinyatakan sebagai penuh dengan Roh Kudus. Tapi saya terus berdoa. Saya terus berdoa. Saya tidak peduli. Saya berdoa. Dan saya tumpangi kepala mama saya, keningnya saya tumpangi. Saya berdoa terus dalam bahasa lidah. Mama saya yang mukanya suram, menahan sakit, tiba-tiba juga berdoa dalam bahasa lidah. Dan setelah itu semua, dia sembuh. Ada mantra nggak di situ? Tidak ada. Kuasa Tuhan nyata buat orang yang membuka dirinya. Kuasa Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kita kalau dia membuka diri. Pada saat saya berkata, Tuhan, kalau kuasa gelap seperti ini, aku bisa tinggalkan dukun-dukun, aku tidak mau ikut percaya seperti itu lagi. Terus apa yang harus percaya? Aku percaya, cuma Engkau. Dan dia nyata. Ya. Jadi, pandang wajah Yesus. Bahkan kalaupun kita mati saat kita menghadapi kematian, pandang wajah Yesus. Dia punya rencana buat kita, bahkan melewati kematian, bahkan setelah kematian. Ya. Jadi saat kita beribadah, nikmati hadiratnya, terima ruangan. Ibadah kita ini bukan ibadah sia-sia. Kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu nyata. Kalau kita bisa melihat, saya bisa melihat tunas-tunas di sini. Tunas-tunas muda yang siap tumbuh dengan dahsyat. Tunas muda bukan berarti anak muda. Orang-orang tua sebagai tunas-tunas Tuhan yang siap untuk dipakai.
Kita harus yakini itu. Kita harus membuka mata rohani kita lebih banyak. Jadi nikmati hadiratnya, terima urapannya. Sedikit tips dari saya. Kita tetap beribadah, datang dengan hati yang rindu. Sadari kita hadir di hadirat Allah yang jauh lebih besar dari segala penguasa. Siapkan hati dengan khusyuk. Datang, duduk, bersalam sama Tuhan. Tuhan, aku datang Tuhan. Aku datang. Urapi aku. Bicara kepadaku. Dan doa. Selama pujian, ibadah doa. Doa. Sampai mendengar firman, doa. Saya senang diajari seperti ini. Ternyata itu manjur, luar biasa. Doa, nggak ada kebosanan di dalam. Doa terus. Ya, kan sudah penuh dengan Roh Kudus, doa dalam bahasa lidah. Doa selama firman. Selesai ibadah, tutup semuanya, meteraikan dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Meteraikan di dalam nama Yesus dengan Roh Kudus. Amin sama Tuhan. Tuhan, aku pulang. Perlakukan dia sebagai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Itu Ibrani 10:25. Demikian sedikit sharing firman Tuhan tentang pemahaman saya tentang ibadah. Saya serahkan kepada Bapak Ibadah. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, saudara. Satu ayat yang baik untuk kita lihat, saudaraku. Paulus itu menulis surat kepada jemaat yang ada di Galatia, karena jemaat yang ada di Galatia, saudara, itu ada problem, ada masalah. Problemnya jemaat di Galatia itu pendiriannya masih goyah, saudara. Kalau ada ajaran yang lain, dia terpengaruh dengan ajaran apa? Di sini Paulus menyebutnya bukan ajaran sesat, tapi nyebutnya Injil yang lain. Jadi ada Injil yang benar, ada Injil yang lain. Nah, Injil itu artinya kabar sukacita. Injil itu artinya kabar sukacita. Dari kata evangelion. Kalau penginjil itu namanya evangelis. Evangelis itu artinya pemberita Injil. Dan Injil itu adalah kabar sukacita, saudara. Nah, kalau Paulus mengatakan, aku tidak malu mengaku Injil Tuhan, tidak malu. Karena di dalamnya ada kuasa Allah. Nah, saudara, tetapi ini Injil yang lain. Berarti sukacita yang berbeda, bukan sukacita yang dari Tuhan. Lalu apa Injil yang murni itu apa? Kabar sukacita itu apa? Saudara, kabar sukacita bukan kabar dapat lotre, dapat hadiah, bukan, saudara. Kabar sukacita ini adalah kabar kemenangan di dalam peperangan. Jadi ceritanya, saudara, yang namanya penginjil atau evangelis itu penginjil, dia itu adalah pemberita kabar kemenangan. Jadi kalau orang Romawi lagi perang, saudara, lalu di sampingnya orang Romawi itu memangnya ada yang disebut dengan parakletos. Ada juga, saudara, di situ yang parakletos memberitakan tentang Injil. Nah, Injil itu kabar menang. Jadi, saudara, pada waktu peperangan itu menang, penginjil itu lari pulang ke negaranya. Dia kasih tahu, kita menang, kita menang, kita menang. Nah, saudara, waktu seruan itu kita menang, itu Injil.
Lalu semua orang bersorak-sorak bersuka cita. Karena saudara, kalau perang itu saudara, kalau kalah mati semua. Paling saudara kalau nggak mati cacat. Tetapi saudara, ini berbeda. Saya pernah melihat satu patung saudara. Patung itu adalah seorang perwira angkatan laut saudara, perwira angkatan laut. Dia sedang gendong satu perempuan saudara. Perempuan itu yang biasa kerja di kapal itu juga sudah dia gendong saudara. Lalu itu patungnya itu besar. Lalu saya tanya, ini maksudnya apa patung ini? Mereka cerita saudara, pada waktu perang Amerika sama Jepang, waktu tiba-tiba Amerika membom Jepang saudara, lalu kemudian kabar itu sampai ke armada, sampai ke sana saudara, orang-orang di sana senang sekali. Jadi satu perempuan lagi bawa minuman, tiba-tiba saking senangnya saudara, ini orang itu peluk itu perempuan itu, lalu dia angkat, dia mengatakan, oh sukacita, menang. Karena menang peperangan itu saudara senang. Jadi saudara, kabar Injil adalah kabar tentang kemenangan. Yesus sudah mati, Yesus bangkit, Yesus menang dari maut, dia mengalahkan kematian, mengalahkan saudara dosa. Itu adalah Injil. Jadi kalau Injil yang lain itu apa? Injil yang tidak memberitakan hal itu. Injil. Coba saya minta ditampilkan di slide-nya, dibuka yang saya punya, apa bisa? Lalu slide-nya nomor 16, ada nggak? Saya ingin lihat tentang Injil yang lain, saudara. Ya saudara, Injil yang lain. Injil yang lain itu tidak berpusat kepada Kristus, enggak, saudara. Jadi kalau saudara ada pengkhotbah, ada pemberita Injil yang memberitakan Injil, misalnya Injil kemakmuran, itu Injil yang lain. Itu bukan Injilnya yang benar, saudara. Yang mengatakan bahwa misalnya kalau saudara ikut Yesus, saudara akan jadi kaya, saudara. Saudara akan bebas menderita. Kalau ikut Yesus itu tidak akan ada penderitaan. Saudara akan hidup makmur, saudara akan sukses, saudara akan berhasil, akan kaya. Itu Injil yang lain. Kenapa saya katakan Injil yang lain? Saudara, apakah ikut Yesus tidak sukses? Sukses. Tapi suksesnya menurut Alkitab beda dengan suksesnya menurut pikiran dunia. Kalau saudara memandang secara dunia, Yesus sukses enggak? Secara dunia Yesus tidak sukses. Kenapa Yesus tidak sukses? Secara dunia saudara, Yesus mati. Mana orang mati sukses? Dia matinya dibunuh, saudara. Dia matinya disalibkan. Itu bukan orang sukses, itu adalah orang gagal. Tapi secara manusia mengatakan ini orang gagal. Kalau orang yang sukses enggak begitu. Dia akan jaya, dia akan membangun sesuatu, saudara. Itu yang ada. Tetapi Yesus sukses dan berhasil. Sebab tujuannya bukan itu, saudara. Tujuannya dia adalah menghancurkan pekerjaan setan, menghapus dosa manusia, saudara, karena dia juru selamat. Walaupun dia tampaknya seperti itu, mati dengan mengerikan, tetapi dia berhasil dan sangat berhasil. Jadi pandangan pandangan ajaran kemakmuran atau Injil kemakmuran itu beda dengan pandangan yang Tuhan bilang. Itulah sebabnya kalau saudara mendengar satu pemberitaan Injil yang hanya menekankan tentang itu saja, saudara boleh memasukkan kepada Injil yang lain, saudara, kepada Injil yang lain. Yang kedua ada namanya Injil legalistik. Injil legalistik itu, saudara, keselamatan diperoleh karena menaati tradisi-tradisi gereja. Ini seperti cara orang-orang Farisi, bahwa
Orang Kristen harus taat sama aturan-aturan tradisi-tradisi gereja. Ada tradisi yang baik, benar, tapi ada tradisi yang tidak benar, saudara. Dia atur dengan aturan-aturan. Jadi saudara, yang dimaksud dengan peraturan-peraturan di sini sebenarnya yang Paulus lihat adalah ada dua jenis orang Kristen. Satu, orang Kristen yang non-Yahudi. Kedua, orang Kristen yang Yahudi. Orang Kristen Yahudi mengatakan bahwa Kristen itu dari orang Yahudi. Jadi kalau kamu ikut Kristen, kamu harus mengikuti aturan-aturan Yahudi. Misalnya, Sabat hari Sabtu. Saudara, kalau hari Sabtu ibadah harus hari Sabtu. Karena Sabat hari Sabtu. Jadi semua aturan-aturan Sabat itu harus dilakukan. Bukan hari Minggu ibadah, tapi hari Minggu ada, tapi hari Sabtu ibadah. Hari Sabtu harus ngikutin aturan-aturan yang ada. Aturan Taurat. Lalu kemudian aturan jangan makan ini, jangan makan ini, jangan atur ini, jangan ini. Saudara, itu aturan legalistik orang Yahudi. Misalnya saudara, aturan legalistik orang Yahudi, orang-orang Kristen yang orang-orang Kristen harus ikuti aturan Taurat. Misalnya disunat, harus ikutin aturan Taurat, tidak boleh makan makanan yang haram. Saudara, itu aturan-aturan yang ada. Jadi saudara tidak boleh makan makanan yang haram. Seperti misalnya ikan lele, saudara, udang, kepiting, saudara, nggak boleh makan itu semua. Saudara, kalau nggak makan kepiting, saudara, nggak makan puyung hai. Karena puyung hai ada kepitingnya, saudara. Nah, saudara, jadi hampir itu nggak boleh. Itu legalistik dan orang yang nggak ngikutin aturan. Katanya kalau tidak ikut itu tidak masuk surga. Saudara, jadi kalau ada ajaran terlalu menekankan ke sana, kita mengatakan itu Injil yang lain. Yang ketiga, Injil moralistik, saudara, yang mengatakan Yesus itu adalah guru yang baik. Yesus itu patut dicontoh, teladannya, kebaikannya. Tetapi Yesus bukan juru selamat manusia. Yesus tidak mati. Yesus tidak mati dan bangkit. Yesus adalah guru yang baik. Saudara, itu adalah Injil yang lain. Kalau ada orang mengajarkan kepada saudara misalnya bahwa Yesus adalah guru yang baik, dia sangat baik, betul. Tapi dia harus juga menyebut bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Dia adalah penebus dosa, dia adalah yang menghancurkan pekerjaan setan. Kalau ada orang cuma mengajarkan Yesus sebagai guru yang baik, saudara, apa bedanya dengan Sai Baba yang ada di India yang mengajarkan kebaikan? Apa bedanya dengan Buddha yang mengajarkan kebaikan? Apa bedanya dengan yang lain yang mengajarkan kebaikan? Yesus bukan sekedar baik. Yesus adalah juru selamat manusia. Dia mati dan dia bangkit, saudara. Dia telah melakukan itu semua. Kalau cuma sekedar baik, tidak ada bedanya dengan banyak orang-orang yang kita temukan, orang-orang yang baik dan sangat baik. Kalau saudara mengatakan Yesus hanya cuma mengorbankan nyawanya, ada banyak orang yang mengorbankan nyawanya untuk orang lain karena dia berbuat baik. Tetapi Yesus bukan sekedar mengorbankan nyawanya, saudara. Dia benar-benar, dia telah mengalahkan iblis dan kuasanya. Itu Injil yang sesungguhnya. Jadi ada Injil yang lain, ada Injil yang asli. Berikutnya, saudara, Injil motivasi atau Injil psikologi. Ada orang-orang yang berkhotbah hanya untuk memotivasi. Memang setelah pulang dari ibadah, semangat sekali. Saudara pernah mungkin mendengar ada orang memotivasi sehingga setelah orang itu keluar dari ini, saudara, lalu dia melakukan sesuatu yang salah karena motivasi itu. Saudara, ada orang, saudara, dia mengajak begini. Dalam sejarah gereja, perang salib, saudara, perang salib. Perang salib adalah perang mempertahankan Israel, saudara. Jadi peperangan itu mengerikan.
banyak yang mati, saudara. Jadi di situ dari pihak Kristen, karena waktu itu Kaisar Ottoman menguasai Yerusalem, saudara, itu dari pihak Islam. Lalu kemudian dari Kristen gak terima, terjadi perang salib yang luar biasa. Mengapa terjadi perang salib itu? Karena Injil yang lain. Seorang uskup berdiri dan dia mengatakan, kita bela Yerusalem, kita bela Israel. Israel milik Tuhan. Kalau saudara bela Yerusalem, saudara akan masuk surga. Bela Yerusalem, saudara. Itu orang-orang, saudara, dengan semangat. Anak-anak kecil, saudara, perempuan-perempuan dengan semangat. Dia pergi ke Yerusalem membela, saudara. Untuk itu Injil yang lain. Saudara, Injil yang lain. Itu memotivasi. Atau mungkin saudara memotivasi dengan cara yang lain. Saudara, supaya saudara hidup sehat, hidup baik, saudara, itu namanya motivator. Memang saudara, jadi seorang motivator itu bisa diterima semua orang. Dulu saudara ada motivator yang terkenal. Namanya Mario Teguh, saudara. Wah, saudara-saudara, wah dia saudara kalau ngomong saudara, dia memotivasi orang pulang dari sini, wah, orang yang cerai dibilang jangan cerai, saudara lakukan seperti itu. Satu orang berkata kepada saya, Pak Isa udah jadi motivator aja, kayak Mario Teguh itu. Dia bilang, diterima oleh semua orang. Nanti orang ini terima, agama-agama lain terima semua orang. Yang kedua, bisa punya uang, saudara. Mau gak jadi motivator? Nanti tak bantu semua. Saudara, saya pernah sekolah kepemimpinan. Karena salah satu doktor saya adalah doktor di kepemimpinan. Itu belajar tentang motivasi. Saya bisa memotivasi orang lain, tapi saya tidak mau itu, saudara. Dan saya bilang, enggak. Saya mau Injil yang murni. Injilnya yang Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, Injil motivasi demikian. Tidak ada peneguran dosa. Jangan tegur-tegur dosa. Kalau khotbah keras saudara menegur dosa, jangan nanti orang sakit hati. Lalu dia bilang bertobat. Oh jangan bicara seperti itu. Hidup kudus. Oh gak usah cerita hidup kudus. Dia cerita-cerita yang lain. Saudara, itu Injil psikologi. Dan mengajarkan demikian. Saudara, ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada nggak pendeta yang ngomong seperti itu? Ada. Tetapi itu Injil yang lain. Injil kita yang murni adalah Yesus mati, Yesus bangkit. Dia adalah pengampun dosa, juru selamat kita. Saudara, ada lagi Injil politik, ideologis. Saudara, ada lagi mereka mengatakan nyanyian kutip ayat, marilah kepadaku yang berlelah, marilah kepadaku. Pilihlah partai saya. Dulu saudara, Kristen itu ada namanya satu partai. Partai Damai Sejahtera. Yang ketua partainya pendeta. Lalu dia nyanyi di dalam stadion. Dia mengatakan tentang seperti itu, seolah pilihlah partai ini, jangan pilih partai ini, jangan pilih partai ini, pilihlah partai ini. Karena di dalam partai ini adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Kurang ajar nyebut itu, saudara. Pada jalan keselamatan kehidupan itu Yesus Kristus. Saudara, dia cerita dia seperti itu, saudara. Dia membenarkan agenda politik nasionalisme, itu Injil yang lain. Petrus hampir saja terjebak. Dia berkata kepada Tuhan, kapan kerajaan ini berdiri, saudara? Kapan kerajaan ini? Itu yang Petrus katakan. Tapi Yesus bilang berbeda.
Saya baca saudara di Kisah 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, murid-murid membawa kepada Injil yang lain. Dia berkata soal kerajaan bagi Israel. Jadi murid-murid ingin Yesus itu bangun kerajaan Israel. Tapi Yesus tidak jawab. Yesus cuma berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, itu Injil politik. Injil yang lain, yang berikutnya, mistik. Injil mistik tanpa salib. Injil yang hanya mengejarkan pengalaman rohani. Kalau di gereja, saudara, hanya diajarkan tentang penekanan, mujizat-mujizat, pengalaman rohani, kesembuhan-kesembuhan. Saudara, ayo datang kesembuhan. Setiap kali kesembuhan ilahi, setiap kali kesembuhan ilahi. Senang nggak? Senang. Saya lihat senang. Kalau di gereja, saudara, ada kesembuhan ilahi, saya senang. Saya pernah melihat bagaimana orang saudara disembuhkan di depan mata saya. Penyakit yang sampai dia nangis luar biasa. Itu kesembuhan. Hati saya terangkat, saudara. Hati saya bilang, oh terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Karena saya melihat, saudara, itu kesembuhan. Tetapi Injil kita bukan hanya itu. Bagaimana kalau orang cerita soal apa? Mujizat-mujizat, lalu pengalaman rohani. Injil kita bukan itu, saudara. Injil kita bukan bahasa roh terus. Tidak. Apakah saya tidak berbahasa roh? Berbahasa roh. Apakah saya berdoa dengan bahasa roh selalu? Bahasa roh saya berdoa. Apakah saudara saya tidak rindu mujizat? Saya rindu mujizat. Apakah saya tidak percaya nubuat? Saya percaya nubuat. Bahkan saya akan mengejar nubuat itu. Tetapi saudara, Injil kita bukan itu. Kalau kita hanya menekankan itu, kalau gereja hanya menekankan itu, saudara, itu disebut Injil yang lain juga. Kok bisa? Iya. Karena Injil yang asli, kata Paulus, yang aku beritakan tentang Yesus yang mati di kayu salib. Lalu gereja kita kayak apa? Kita ini punya gereja seperti apa? Gereja kita akan memberitakan seluruh yang ada di dalam Alkitab. Bukan satu poin. Ada satu pendeta yang hanya cerita tentang pengusiran setan, dikit itu pengusiran setan, dikit itu pengusiran setan, saudara. Itu dia meninggikan satu poin. Injil kita tidak begitu. Injil kita adalah seluruh, dengan pusatnya adalah Yesus mati dan bangkit. Itu pusatnya. Sehingga saudara kita diolah, dibersihkan oleh firman Allah. Berikutnya, nomor 7, coba. Injil humanistik atau universalistik. Saudara, ada orang mengajarkan begini. Semua orang itu baik. Semua masuk surga. Yang penting baik. Orang Kristen masuk surga. Agama Islam masuk surga. Agama Hindu, agama Buddha, semua masuk surga. Itu namanya Injil universality. Kita bukan Injil itu, saudara. Sebab yang dipercayakan oleh Bapa dan yang puncak kunci surga adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Saudara, itu yang ada. Tanpa Yesus tidak mungkin. Jadi saudara, itu ada lagi Injil yang mengajarkan tentang kasih Allah, grace, anugerah Allah, anugerah, semua anugerah, oleh karena anugerah, oleh karena anugerah, oleh karena anugerah. Benar nggak? Benar, tetapi tidak demikian. Sebab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu mati.
Jadi saudara, ada banyak Injil-Injil yang lain. Kalau itu Injil yang murni, Injil apa? Paulus cuma bisa mengatakan Injil yang aku beritakan kepadamu itu adalah Injil yang murni, karena aku belajar dapat dari Yesus Kristus. Saudara, Injil yang murni itu Injil yang sepenuhnya yang ada di dalam Alkitab kita, yang berpusat kepada Yesus. Kalau sesuatu pemberitaan Injil yang tidak berpusat kepada Kristus, itu bukan Injil yang murni. Kalau Injil itu berpusat kepada kekayaan, itu Injil yang lain. Berpusat kepada politik, berpusat kepada motivasi, berpusat kepada tradisi, berpusat kepada mistik, atau berpusat kepada apapun, bukan Injil yang asli. Injil yang asli adalah Injil yang pusatnya kepada Yesus Kristus. Apa Yesus yang berkata kepada kita, saudara? Ikut aku. Dan siapa yang ikut aku, dia akan pikul salib dan menyangkal diri. Saudara, itu yang Yesus tawarkan. Tetapi orang Galatia ikut. Dalam kasus apa orang Galatia ikut ini? Karena pengaruh dari orang Kristen Yahudi yang mengatakan harus ikut Taurat. Harus ikut Taurat. Paulus berkata, soal Taurat aku lebih ngerti. Aku ini belajar Taurat serius. Sungguh-sungguh aku belajar Taurat, enggak main-main. Aku lakukan Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Aku bunuh orang Kristen. Aku aniaya orang Kristen. Aku ini melakukan Taurat dengan sungguh-sungguh, enggak main-main. Tetapi Tuhan datang kepadaku dan memanggil aku. Lalu aku pergi ke tanah Arab. Saudara, Paulus pergi ke tanah Arab, dari tanah Arab ke Damsyik. Yang dimaksud dengan tanah Arab ini bukan Arab Saudi, bukan. Yang dimaksud dengan tanah Arab itu Jazirah Arab. Jadi saudara, pada waktu zaman Paulus, Arab Saudi, Qatar, Irak, terus kemudian saudara, itu semua belum ada. Jadi negara-negara Arab itu belum ada. Itu satu daerah luas, itu jadi satu semua. Itu jadi satu semua, namanya Jazirah Arab. Sehingga bukan di Arab Saudi. Ada yang mengatakan itu daerah dekat Petra. Dia pergi ke sana dan dia ada di sana 3 tahun lamanya, katanya, untuk belajar dengan Tuhan. Dan di dalam catatan surat lain, Paulus mengatakan Tuhan berbicara dan menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan dia 3 tahun. Pada waktu dia dipanggil, dia tidak langsung memberitakan Injil. Dia sekolah lebih dulu. Sekolah dengan siapa? Dengan Tuhan. 3 tahun dia menyendiri dengan Tuhan. Dia tinggal di sana, dia belajar Taurat, dia dapat kebenaran Tuhan. Dia kan langsung pada waktu ketemu Ananias, kan dia sudah dipenuhkan Roh Kudus. Dia sudah belajar, dan dia memahami tentang Tuhan. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku tidak memberitakan Injil yang berbeda, aku memberitakan Injil yang kuasalah. Maka di Roma mengatakan, saya harus baca Roma pasalnya yang pertama. Saudara, Roma pasalnya yang pertama, ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, karena aku tidak malu mengaku Injil Kristus. Karena di dalamnya ada kuasa Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Saudara, baik orang Yahudi maupun orang Greka, saudara. Jadi Paulus mengatakan, aku nggak malu. Saudara, Injil itu ada pada saudara. Injil itu ada. Dulu ada nyanyian lama yang mengatakan, Injil yang heran, lepaskan saya dari segala rantai setan. Saudara, Injil yang heran, Injil itu. Dan Injil itu ada pada saudara. Saudara, yang kedua, hati-hati.
dengan Injil yang lain. Kalau ada orang memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang Paulus katakan, sekalipun dia malaikat, saudara tolak. Kalau ada orang mengatakan, aku malaikat Gabriel, wah, dia berkata, saudara harus ini, harus ini, harus ini. Saudara berkata, dalam nama Yesus, kamu pergi, karena dia bukan dari Tuhan. Kalau ada malaikat datang ke saudara, bahkan ada siapapun yang datang ke saudara, tanya, jangan-jangan dia itu adalah palsu. Saudara harus tegas dan kuat. Ada orang datang, ada malaikat datang, ada siapapun yang datang. Kalau dia memberitakan Injil yang berbeda, saudara mengatakan, di dalam nama Yesus Kristus, kamu pergi. Dan dia akan pergi. Saudara, seperti itu, jangan disesatkan. Kadang saudara, para pengkhotbah terinspirasi oleh pengajaran-pengajaran tempo dulunya dari dia, sehingga dia mempercayai banyak hal-hal. Padahal saudara, kita harus membersihkan sampai bersih untuk firman kebenaran. Saudara, itu yang ada. Saudara, ada orang cerita, saudara, banyak hal begini, tampaknya nyata. Ada orang, saudara, dia cerita, katanya dia berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, saya mendengar anak saya yang sudah mati minta makan, dan saya tiap hari kasih makan. Kalau sore dia kasih makan, dia bilang, Mama, aku minta sop. Mamanya bikinin sop, dia taruh. Mama, aku minta bistik, bikinin bistik, dikasih. Suatu waktu dia cerita kepada pendeta bilang, mengatakan, nggak mungkin ada. Itu jangan percaya. Ibu ini betul, Pak Pendeta nggak percaya, betul. Itu pendetanya bilang, masa sih, saudara? Sampai di rumahnya benar, saudara. Pendetanya dengar. Anak itu berkata, Mama, aku minta sop. Mama, aku minta bistik. Pendetanya langsung berkata, dalam nama Yesus, pergi. Ada suara, serem, saudara. Ya, waktu dibilang itu, hilang. Demikian juga kalau ada malaikat datang, dia berceritakan Injil yang lain. Saya bilang, dalam nama Yesus, pergi. Nanti keluar, hehehe, saudara, dan saudara kan dia tidak. Wah, ngeri juga ya kalau gitu. Gak usah diusir dah, daripada aku merinding. Saudara, tapi kita punya iman yang benar, kita lawan ya. Yuk kita masuk di dalam doa. Mari pemain musik. Haleluya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Kita nyanyi itu ya, saudara. Kita percaya kepada Tuhan. Coba ambil C dah. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, saudara, kita saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja
kita percaya kepada Yesus, kita hanya tahu Yesus kita juru selamat. Yesus kita, Yesus yang tangannya berlubang paku. Yesus kita, Yesus yang mengasihi. Segala ajaran lain yang tidak berpusat kepada Kristus, kita menolaknya di dalam nama Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan pengertian lebih lagi. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini Tuhan Yesus dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil kemanapun. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar sukacita. Sebab itu setiap kali kami datang ke rumah-Mu, kami pulang dengan sukacita. Sebab kami menerima Injil-Mu Tuhan, Injil yang benar. Tuhan, kami tahu di dalam rumah-Mu Tuhan adalah rumah sukacita. Kesukaan dari Engkau, kesukaan dari Injil. Segala macam Tuhan, kesedihan, segala macam hal-hal yang beban berat itu hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk. Hari ini Pak Andi tidak ada di tempat, suami istri ke Jakarta, ada acara di Jakarta. Jadi saya yang memberi pengumuman saudara. Pak Roni juga tidak ada, dia pergi ke Jakarta sama Dea. Kemudian Pak Kim Chuan juga tidak hadir. Jadi saudara, oh Pak Roni ada, saya ke Jakarta katanya. Oh sorry. Berarti anaknya aja ke Jakarta ya. Terus Pak Kim Chuan tidak hadir hari ini. Yonatan juga nggak tahu ada di mana. Saudara, beberapa banyak yang tidak hadir hari ini ya. Keluarga Yakobus juga tidak hadir. Ya asal jangan sakit aja saudara. Ya itu yang ada. Kemudian saudara, pengumuman gereja dari saya. Bacaan Alkitab hari ini Galatia 1 tadi sudah dijelaskan. Lalu Ayub 11 dan 13. Saudara, doa pagi itu bacaannya menurut bacaan Alkitab tahunan. Jadi saudara yang ikut doa pagi, saudara bisa ngikutin kemarin apa hari ini Galatia 1, besok Galatia pasal yang kedua. Kalau saudara ikutin itu semua, saudara sudah melihat penjelasan dari Alkitab itu. Jadi saudara ikut saja. Nasihat saya, saudara ikut saja. Saudara pagi-pagi, saudara bangun jam 5 pagi, saudara bisa doa, bisa mendengar firman Allah, itu baik untuk kita. Itu Senin sampai Sabtu. Lalu kemudian hari Rabu ada pelajaran Alkitab jam 6. Lalu hari Kamis ada doa, hari Jumat ada doa puasa, lalu hari Sabtu di kaum muda. Saudara, itu pengumumannya yang ada. Kita akan minggu depan ada ibadah wanita. Ya saudara, itu kita akan memberikan persembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Sang pimpin doa. Yang membuat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, di saatnya Bapa kami mau berikan persembahan kami ya Bapa. Apa yang tolong ya Bapa, biarkan apa yang kami persembahkan ini boleh mendatangkan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Dan kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat bagi kami masing-masing pribadi sesuai dengan apa yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, berilah yang baik. Yuk. Saudara, apa yang baik menurut saudara, berikan kepada Tuhan.
memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Sekali lagi kita katakan, apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Saudara, saya sedang bangkit berdiri. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pimpinan-Mu, dan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin, Kau sudah menolong, Kau sudah mengatur kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau pulang, kami nyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Kau tolong apa yang kami kerjakan, Kau tolong apa yang kami buat, Kau tolong apa yang menjadi pikiran kami Tuhan. Semuanya yang ada di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak tergoda oleh Injil yang lain. Kami tetap ada di dalam Injil-Mu Tuhan, Injil kebenaran itu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau pulang tinggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita.